Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ustaz Aris apa? Aris ya. Saya kira Haris. Muhammad Aris hafizahullah ta'ala. Ustaz dan orang tua saya Ustaz Ma'mun Samsudin hafizahullah, Ustaz Nur Fala hafizahullah, tidak lupa juga Ustaz Wahyu Budi Prastowo, mutakharis atau khalasa min Jami'ah Afrika, Jami'ah Ad-Dauli Afrika. Beliau lulusan Universitas Internasional Afrika Sudan, pembawa acara. Para wini sepuh sedaya, ikramu dzi syaibah, kita agar menghormati pada orang-orang yang rambutnya telah beruban. Nah, kalau saya nom nggih, dereng patah enten ubane. Jadi kepada orang yang beruban kita suruh menghormati. Tidak masalah dia alim apa tidak alim, nah, pokoknya orang tua harus dihormati. Kemudian seluruh peserta muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah saya dapat bersama-sama panjenengan di hari Ahad ini untuk bersama-sama thalabul ilmi syar'i yang mudah-mudahan sebagaimana doa kita ya, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dengan ilmu yang Allah ajarkan pada kita. Para pembicara adalah wasilah atau perantara, sedangkan ilmu itu sendiri adalah rizki yang Allah akan bagi-bagikan rizki itu sesuai dengan kehendaknya. Setiap kita yang datang di majelis ini nanti dapat rizki ilmunya berbeda-beda. Semua dapat insya Allah, tetapi berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesungguhan kita, doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersungguh-sungguh ya, dan juga bercita-citalah seperti Ustaz Aris tadi ya, cita-citanya setinggi. Kalau minta pada Allah, mintalah yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya. Nanti kalau dikabulkan separuh kan lumayan ya. Jangan minta kok kepada Allah zat yang maha kaya, ghaniyun hamid, permintaan kita kecil. Jangan kecil kalau minta yang besar. Nah, waktu saya kecil dulu saya bercita-cita. Saat ditanya oleh guru saya, cita-citamu apa? Saya mau keliling dunia. Nah, padahal saya juga nggak mikir bagaimana cara keliling dunia. Tapi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabulkan. Saya pernah berkunjung dan menetap di 12 negara. Di 12 negara, salah satunya tadi yang Tan itu, Pakistan. Saya pernah
ke Pakistan beberapa minggu di sana dan merasakan kehidupan orang-orang Pakistan. Orang-orang gunung itu. Mereka bisa hidup dengan sangat sederhana. Mereka punya beberapa potong roti itu sudah hubus ya, hubus. Itu sudah bisa hidup sehari. Tidak perlu macam-macam makanannya, roti aja. Hubus saja bisa. Dan di negeri-negeri lain itu tingginya cita-cita Allah kabulkan biiznillah tentunya, bi'aunillah dengan izin Allah dan dengan pertolongan Allah. Kemudian jangan lupa ketika kita bercita-cita untuk berdoa dan meminta doa. Ya. Berdoa dan meminta doa kepada, kalau minta doa ini kepada orang-orang yang sudah mati apa kepada orang yang hidup ini? Enggak, kalau kita mau minta sesuatu itu minta kepada orang yang sudah mati apa kita minta kepada orang yang masih hidup? Ustadz Aris tolong doakan saya, atau kita ke kuburan minta orang yang sudah mati untuk mendoakan kita? Ya, menurut saya meminta doa kepada orang-orang yang masih hidup. Orang yang masih hidup kan bisa melafadzkan doa. Kemudian kita sekarang ini di penghujung bulan Dzulhijjah, Syahrul Dzulhijjah. Ini tahun barunya kapan nih, Bang? Tanggal 1-nya Senin apa Selasa? Di kalender sudah ada, kalender hijrah sudah ada. Nah, Allah berfirman, Mas, surat At-Taubah ayat yang ke berapa? 36 ya. Inna iddatash syuhur. Ketemu belum? Saya dulu yang baca, kamu belum ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Surat apa? At-Taubah ayat 36. Baca surat At-Taubah nggak boleh pakai bismillah ya. Khusus surat At-Taubah tidak boleh pakai bismillah. Cukup apa? Ta'awudz saja. Ta'awudz saja. Kadang-kadang dianggap semua surat pakai bismillah. Ada satu surat yang istisna ya, pengecualian bidunil basmalah, tanpa basmalah. Nah, sesungguhnya hitungan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Jadi bulan-bulan itu ada 12 bulan. Nama-namanya sudah ada dari dulu. Tetapi ternyata urutan bulannya itu
belum ada. Sekarang sudah ada. Dulu di masa Umar ibn Khattab Al-Faruq radhiyallahu an, di masa Khalifah Umar bin Khattab saja nama bulannya sudah ada. Tapi urutan bulannya belum ada. Bulan pertama itu bulan apa? Misalnya sekarang Muharram ya. Dulu belum ada urutannya. Dan tahunnya juga belum ada. Nah, di saat itu ada usulan dari salah satu waliul amri yang dalam terjemah bebasnya gubernur negara bagian, terjemah bebas, Abu Musa al-Asy'ari. Kenal dengan beliau? Pernah dengar beliau? Abu Musa al-Asy'ari. Orangnya tua apa muda ini? Tua. Kalau perang tukang apa? Tukang mentungi sahabat-sahabat yang mencoba untuk mundur. Jadi dia tugasnya ditaruh di belakang. Kalau ada sahabat yang mau ketakutan dengan musuh mau mundur, itu digebuki oleh siapa? Abu Musa al-Asy'ari. Supaya tidak ada yang mundur. Karena sekali ada yang mundur, mempengaruhi yang lain enggak? Iya. Loh, koncoku melayu ya? Nah itu. Wudu wedi, aku ya wedi. Nah kan gitu. Biasanya orang kan nek koncone kendel, melu kendel, koncone wedi, melu wedi. Nah, Abu Musa al-Asy'ari menyampaikan nasihat kepada Al-Faruq Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, itu gelar Umar ya. Kalau gelar Abu Bakar Khalifatul Rasul. Kalau gelar Umar itu Amirul Mukminin. Kami kesulitan mengarsipkan surat-surat dan lain sebagainya karena tidak ada tahunnya. Bulannya sudah ada, Muharram, Shafar dan seterusnya sudah ada, tapi tahunnya belum ada. Nah, mendengar masukan itu Umar bin Khattab, benar juga. Lalu beliau memanggil sahabat-sahabat utama. Ali bin Abi Thalib dipanggil, Abdurrahman bin Auf dipanggil, Talha dipanggil, dan beberapa sahabat yang lain, agar segera merumuskan tahun ke-1 dari penanggalan Hijriah. Tahun ke-1-nya mau dimulai kapan? Nah, begitu. Ada yang mengusulkan tahun gajah, artinya tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Didengar oleh Umar, kelihatannya Umar tidak sreg. Ada yang mengusulkan tahun apa? Tahun di saat Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, yaitu di saat beliau usia 40 tahun. Nah, itu Umar terdiam, kayaknya nggak setuju. Kalau diam itu kayaknya beda sama gadis ya. Kalau gadis dilamar diam berarti apa? Mau. Tapi kalau pemimpin terdiam itu masih tanda tanya, bisa saja tidak setuju. Kemudian ada yang mengusulkan tahun wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin juga dia. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu peserta musyawarah penting itu mengatakan, saya mengusulkan tahun hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Itu langsung plong hati Umar bin Khattab. Seorang pemimpin itu punya asa. Jika pendapat itu baik, terasa di hati itu sejuk, plong. Kemudian Umar segera menyetujui pendapat dari Ali bin Abi Thalib. Tahun ke-1-nya adalah dimulai hijrahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Mekah menuju Madinah. Itulah tahun pertama.
hingga hari ini kita berada di akhir 1444 Hijriah. Sebentar lagi kita masuki 1445 Hijriah. Nah, itu prosesnya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi prosesnya itu nama bulannya sudah ada, tahun satunya belum ada. Sebelum Rasulullah SAW masa-masa jahiliyah itu nama-nama bulan itu sudah ada. Kalau tidak, bagaimana mereka berhaji? Haji kan dari dulu ya, dari sejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian kita akan melihat dulu, ada yang pegang ore-orean ini makalah ya. Makna nama-nama bulan Hijriah. Yang pertama, Muharram. Bulan pertama dari tahun Hijriah, tahun Islami itu bulan apa? Pakai tasdid. Kalau mengucapkan bahasa Arab pakai tasdid. Muharram. Ya, pakai tasdid. Muharram. Kalau yang kamu tahu nggak Muharram itu dari kata apa? Dari fi'il madinya apa? Haroma pakai tasdid apa tidak pakai tasdid? Nah, terus coba kamu tasrif. Kowe SMP apa SMA? SMA harus bisa nasrif. Coba. Haroma yuharimu. Salah tidak apa-apa, salah belajar tidak apa-apa. Kendelai. Haroma yuharimu. Jadi ada taknya. Udah sini. Tadi harrama tidak pakai tak, belakang ada taknya. Harrama yuharrimu tahriman tahrimatan tahraman tihraman muharraman fahuwa muharrimun wadaka muharramun. Jadi dia ini diambil dari isim maf'ulnya harrama, muharramun. Nah, ya, yang artinya yang dimuliakan, juga yang diharamkan, maksudnya diharamkan berperang atau berbuat kezaliman. Nah, ini bulan pertama. Oh iya, masuknya memang sudah usia segini. Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Nanti ada Ustadz Mujib, nanti pinter. Orang belajar itu modalnya apa? Sabar. Modalnya sabar. Nah ini. Jadi dimuliakan. Maknanya. Isim maf'ul dari harrama. Nanti kalau belajar sorob yang sungguh-sungguh mas. Pokoknya rasa sorob, rasa maca kitab. Gitu Ustadz Mujib ya. Nahwu itu paling gampang. Sorob itu sing harus dan harus hafal. Sorob kok ora hafal. Nah, masa nanti kalau mau baca kitab buka apa? Jurumiyah dulu ya kan kelamaan. Nah, berlanjutkan. Dimuliakan. Dimuliakan dengan apa? Nah, tuh. Itu di bawah itu bulan Muharram menyimpan peristiwa bersejarah di antaranya. Nah, baca. Al-Baqarah. At-Talaqqah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ya. Terima kasih Mas. Nah, diterima taubat Nabi Adam alaihissalam. Kalau taubat berarti sebelumnya berdosa. Betul ya? Dosanya apa Pak Pardi? Makan yang dilarang. Makan atau mendekati pohon yang dilarang. Yang kata seton, pohon itu namanya pohon khuldi. Yang ngomong setan loh ya. Yang ngomong kalau ini pohon itu namanya pohon khuldi, itu setan. Dalam Al-Qur'annya wala taqroba hadhihi syajarah. Janganlah kalian berdua, Adam dan Hawa, taqroba menunjukkan apa?
fa'ilnya adalah antuma, itu hadhihi syajarah, pohon ini. Nah, yang mengatakan khuldi itu setan, pohon khuldi. Nah, dosanya itu menimbulkan dampak yang sangat besar. Salah satunya adalah dikeluarkan apa diusir ya? Dikeluarkan atau apa diusir? Mirip lah, sama aja. Diusir. Ya, dikeluarkan apa diusir itu. Nah, dan tidak hanya diusir saja, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ba'dukum aduwwun li ba'd. Aduwwun li ba'd. Nanti kamu di bumi sebagian kamu akan menjadi musuh atau berperang dengan yang lainnya. Jadi kalau sekarang sesama umat Islam, umat manusia juga kadang-kadang sama umat Islam itu berperang, yaitu bagian dari qadarullah juga. Karena anak cucu Adam akan saling berperang. Tapi ini bukan menyuruh berperang loh ya. Bukan menyuruh saling berperang. Didamaikan, diusahakan damai pun tetap ada peperangan. Qadarullah. Nah, lalu Nabi Adam ini berdoa, bertaubat. Bertaubat, berdoa lama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa bapak kita, manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Diulang-ulang. Lalu pada bulan Muharram, dalam riwayat itu dijelaskan dalam keterangan itu 10 Muharram, taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini tidak dibaca semua ya, sebagian aja ya. Diangkat Nabi Idris ke tempat yang tinggi dalam surah Maryam ayat 56 57. Sudah Mas, ketemu Mas? Nah, nih baca Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Ya. Ingatlah tentang Idris, Nabi Idris. Kemudian sesungguhnya ia adalah orang yang membenarkan, seorang nabi dan seorang yang membenarkan. Dan sungguh kami telah mengangkat atau meninggikan Idris di tempat yang tinggi. Maksudnya ditinggikan tempat yang tinggi itu bagaimana? Ditaruh di atas gunung atau bagaimana? Bukan. Beliau ditempatkan di langit, ruh beliau ditempatkan di langit yang tinggi, dan itu telah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW saat Mi'raj beliau bertemu dengan Nabi Idris, kalau tidak salah itu di langit keempat, tinggi, ya memang yang paling tinggi ya Ibrahim ya. Tapi itu tetap tempat yang tinggi. Itu disebutkan terjadi di Muharram. Kemudian yang ketiga, diturunkan Nabi Nuh alaihissalam dari kapal setelah banjir bandang. Ketemu Mas? Nah, baca Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Tajri bi'ayunina jazaa'an liman kana kufir. Udah itu ya, baca. Apa satu aja. Tajri bi'ayunina. Tajri berlayar. Apa yang berlayar? Kapal Nabi Nuh. Bi'ayunina dalam pengawasan kami, pengawasan Allah. Jazaa liman kana kufir, banjir bandang itu adalah balasan atau adab untuk orang-orang yang
kafir. Tajri bi ayunina menunjukkan pada pengertian bahwa selamatnya kapal Nabi Nuh itu bukan karena kuatnya kapal. Zati al-wahyi wa dusur itu hanya Allah, papan-papan yang diapakan? Disusun. Hanya papan-papan yang disusun. Sementara banjir bandangnya itu dahsyat, ombaknya sangat tinggi. Seandainya bukan bi'ayunina, bukan dalam pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kapal itu tidak akan bertahan. Saya membaca tarikh, banjir bandang itu terjadi di bulan Rajab dan surut di bulan Muharram. 6 sasi. Jangan dikira banjir bandang itu apa? 3 hari lah. Padahal kita kalau dalam kondisi bahaya, naik kapal laut misalnya, dalam kondisi bahaya, tidak sampai 6 bulan, beberapa hari saja kita sudah apa? Sudah kelelahan, sudah menangis-nangis, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah naik kapal Senopati Nusantara dari Tanjung Priok menuju Singkawang, ombaknya besar. Sholat tidak bisa sambil berdiri. Botol-botol minuman itu roboh semua karena besarnya ombak. Saya berdoa, ya Allah, nanti kalau saya hidup sampai Pontianak, saya mau sujud syukur gitu. Adalah medun lali. Nah, itulah manusia itu. Karena insanu kafur, manusia itu banyak yang kufur nikmat gitu. Tapi kemudian ketika saya ingat, belum sujud. Nah, harus sujud. Nah, itu malam Allah. Berikutnya, diselamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari api Namrud. Saya baca sendiri ya, kamu. Kul ya naru kuni bardan. Katakanlah, ya naru wahai api, kuni, jadilah kamu. Jadi api itu menurut bahasa laki-laki apa perempuan? Mudzakkar apa muannas? Apa? Mu'annas. Ghairu dzu aqlin, setiap yang tidak berakal itu biasanya dihukumi apa? Mu'annas. Maka perintahnya apa? Kuni, bukan kun. Kalau kun itu lanang, kun fayakun ya. Kalau kuni itu menunjukkan perempuan. Kuni bardan. Hari ini yang biasanya kamu panas, hari ini kamu jadi dingin lah. Wassalaman ala Ibrahim, dan keselamatan atas Ibrahim. Itu mufassir menjelaskan ayat ini begitu teliti. Seandainya tidak ada lafaz wassalaman ala Ibrahim, Ibrahim mati kedinginan. Ya, karena yang menyiksa manusia itu tidak hanya panas, termasuk apa? Dingin. Bukan ini ada hadis sebenarnya. Neraka itu ada yang dingin, ada yang sangat panas, ada tempat neraka, bagian dari neraka yang sangat dingin. Kita dituruh tinggal di tempat yang panas dengan tempat yang dingin, kuat mana kira-kira? Belum tentu. Antum misalnya di Mekah suhunya 42 derajat, bisa sampai 42. Iya, 42 derajat. Sama antum di Turki, saya waktu di Turki itu suhunya minus 16 derajat. Di dalam bis itu saya itu selir anget, ternyata bisa pakai penghangat. Suhu di dalam bis 20 derajat. Enggak, di dalam bis 20 derajat. Tetapi ketika saya keluar dari bis, suhunya minus 16 derajat. Dijamu saya teh di sebuah restoran di Turki. Kercik, tak cekel langsung adem, langsung tak ombe. Ternyata orang adem loh itu. Hanya suhunya dingin, saya kira dingin. Ngombe, lama-lama ilate buntal. Nah itu. Allah yubarik Turki, mudah-mudahan Allah memberkati Turki, wasya'buha, dan penduduknya. Orang Turki itu dermawan. Teh itu ucapan ahlan wa sahlan. Jadi tidak ada teh bayar.
di Turki. Semua restoran Turki tidak boleh menarik bayaran dari teh. Disediakan termos-termos besar, gula batu, minum sebanyak-banyaknya. Saya dulu teringat minum saya kalau nggak salah 6 gelas itu. Tak udah, ombe. Terus saya beli roti 1. Terus saya datang ke kasir. Bisa besar berapa? Bakal. Khumus. Wahid. Dolar wahid. $1 aja. Selesai. Sip kubal ya. Saya ambil tehnya 6 kubal. 6 cangkir. Balas. Saya balas. Teh itu di sini gratis. Orang Indonesia kok teh dijual 3.000 segelas. Malah urung jongok tekoni ngunjuke napa. Aku ngerti soalnya badine paling akeh ki bakul banyu. Gitu. Pelite makane yo melarat wae. Itu. Orang Turki, dan nanti saya untungnya apa? Ini Allah Subhanahu wa taala yang buka berkahnya. Maka produksi Turki itu mau karpet, mau apa-apa, pokoknya apa? Jempolan seluruh dunia. Dan apa? Tercukupi rezekinya. Sudah, nanti kalau buat warung tehnya gratis ya Pak ya? Ya gratis. Nah. Terus nggak apa-apa pahit, dia dicepai gula batu, biar dibuat dewe sesuai dengan selera rasa manisnya. Lah kok, ya Allah itu. Ini memang nggak tahu ini dosa siapa, orang Indonesia kok dilatih pelit-pelit. Lah gitu ya Pak, nanti kalau buat toko adalah teh gratis gitu. Terus nanti tinggal apa, yang bayar apa? Jajan-jajanannya itu. Mesti senang pengunjung. Saya ya, pengunjung mesti senang. Nah, jadi itu sampai nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Jadi api itu dibuat dingin, bisa atas kehendak Allah bisa. Tapi dinginnya bukan dingin yang menyakitkan, mencelakakan, tetapi menyelamatkan. Wassalaman ala Ibrahim. Nah, kemudian, diturunkan Taurat kepada Nabi Musa. Saya nanti sampai jam berapa ini? Nah, Mas, ketemu ya. Wa ataina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ataina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Ya, sudah. Artinya kan wis do iso kabeh. Maca maksudnya ya, maca dewi-dewi. Dan ingatlah ketika kami mendatangkan dan memberikan pada Musa Alkitab, Taurat, Al-Furqan dan Furqan dan seterusnya. Itu juga Allah memilih bulan yang istimewa, yaitu bulan Muharram. Kemudian dikeluarkan Yusuf dari penjara juga terjadi di bulan Muharram. Lah Yusuf memang di penjara? Iya, Yusuf di penjara. Jadi kalau penjara itu bukan ukuran kejahatan. Loh, kalau setiap orang di penjara pasti jahat, belum tentu. Belum tentu. Ibnu Taimiyah di penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara. Buya Hamka di penjara enggak? Penjara. Banyak di penjara. Kemudian Nabi Yusuf ini di penjara karena beliau berdoa Rabbi sijnu ahabbu. Daripada saya digoda perempuan terus. Nabi Yusuf itu gantengnya apa? Satrul Jamal. Separuh dari ketampanan itu untuk Nabi Yusuf, yang separuhnya dibagi penduduk bumi. Terus bayangno dewi. Ini ada dalam apa? Dalam kitab Nurul Yakin. Nah, tentang kisah Isra Mi'raj itu. Jadi separuh ketampanan yang Allah ciptakan, 50%-nya dikasih satu orang, Nabi Yusuf. Separuhnya dibagi penduduk bumi. Lah ngono ya, bapak-bapak ganteng-ganteng gini loh, ya. Dibagi bermiliar-miliar manusia. Nah, makanya Yusuf ini milih di penjara daripada kalau hidup di luar apa?
digodani perempuan terus. Nanti dia khawatir, takut kalau malah terjerumus. Disembuhkan kebutaan Nabi Yakub alaihissalam. Ketemu Mas? Ya, Mas baca Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alamma al-bashiru alqahu ala wajhi fartadda basira. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Falamma ja'a al-bashir. Bashir itu pemberi kabar gembira. Kemudian fartadda basira adalah fartadda basira. Nabi Yakub alaihissalam itu telah buta. Umyan minal khuzni, buta yang disebabkan oleh kesedihan. Maka bapak-bapak, ibu-ibu ngadepi hidup ini tidak usah terlalu sedih. Karena kesedihan yang terlalu dalam bisa menimbulkan kebutaan. Saya ulangi, kesedihan yang terlalu dalam bisa menimbulkan kebutaan. Itu namanya umyan minal khuzni, buta karena khuzn, karena sedih. Itulah yang dialami oleh Nabiullah Yakub alaihissalam. Sedih karena anak kesayangannya, yaitu Nabi Yusuf atau Yusuf kecil, hilang. Maka ketika kesedihan itu hilang dan kembali Yusuf, walaupun baru bajunya, Al-Bashir ini membawa baju Yusuf. Atas pesan Yusuf di Mesir, bajunya terus dibawa. Tapi baju yang sudah dipakai. Yang apa? Ini ajidu riha Yusuf. Yakub berkata, aku mendapati bau Yusuf, menunjukkan baju yang sudah dipakai. Apal kan ambune anaknya itu. Apal ya? Keringetnya anaknya itu apa? Lalu itu dilempar. Ketika menutupi mukanya, fartadda basira. Kebahagiaan mencium bau baju Nabi Yusuf alaihissalam itu biidznillah, dengan izin Allah, fartadda basira, maka dia tiba-tiba langsung bisa melihat kembali. Itu kebahagiaan di bulan Muharram, yang disebut terjadi di bulan Muharram. Saya juga tidak berani mengatakan tahayul kalau anak rewel diselimuti baju ayahnya. Ayahnya merantau, anaknya rewel, ibunya inisiatif, tak kemulane bajune bapake. Mungkin dia rewelnya karena kangen sama bapaknya. Baju ning ora dicuci. Itu Abu Ma'ruf ya. Nggawa baju sing ora nyimpen baju sing ora dicuci. Nah, terus diselimutkan. Kadang-kadang dengan izin Allah, anak itu menjadi tenang, tentram. Itu ya jangan buru-buru dikatakan tahayul, ngaji ya telung dino apa di tahayul nih. Belum tentu, itu mungkin juga bisa melihat riwayat tadi berpengaruh. Gitu ya. Jadi saya masih mengatakan tidak apa-apa kalau anaknya rewel diselimuti pakai baju bapaknya yang merantau. Ya tidak apa, jangan langsung ditahayuli. Kalau ditahayuli nanti kejadian Nabi Yakub ini tahayul, pahala tahayul. Enggak, ini Quran ya, ini Quran. Nah, saya termasuk tidak setuju menenteramkan anak dengan selimut baju ayahnya atau apa itu disebut tahayul. Saya tidak setuju. Bisa saja itu membuat tentram. Tapi dengan izin Allah, Allahnya jangan ketinggalan. Nah, berikutnya, Nabi Ayub alaihissalam sembuh dari penyakit kulit yang menaun. Nah, Mas, baca Mas. Masih 10 menit ya, Mas? Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyub idh nada rabbahu anni
مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. Ya. Nabi Ayub itu awalnya nabi yang hidupnya sejahtera, istrinya beberapa orang. Kalau dulu orang kaya itu istrinya banyak. Makanya orang Arab kalau kita ke Arab sana, mereka bilang Indonesia bakhil. Orang Indonesia itu cirinya pelit, istrinya cuma satu. Gak usah tersinggung, biasa aja ya. Mbah Toto, Mbah Toto. Gak usah tersinggung, Mbah Toto, biasa aja. Orang satu juga sunnah ya. Nah itu. Tapi mereka bilang tidak wajar orang kaya istrinya satu. Indonesia bakhil. Ibu tidak usah marah, Bu, biasa aja, Bu. Saya tidak sedang memprovokasi suami Anda ya, santai aja. Nah, ini istrinya banyak. Kemudian kebunnya banyak. Makanya kalau berdoa jangan lupa ya, berilah kami rizki yang banyak dan berilah kami keturunan yang banyak. Nanti kalau doanya guru satu, ya Allah berilah kami keturunan yang banyak, anaknya oke, miskin, susah enggak? Ya, kalau berdoa yang lengkap, diberi rezeki banyak, diberi keturunan yang banyak. Nah ini Nabi Ayub ini, kebunnya banyak, keturunan mintanya bukan istri yang banyak, diberi keturunan yang banyak. Nah, caranya terserah Allah. Nah itu. Nah kemudian kebunnya banyak, jadi dia ya hartawan, dia juga anaknya banyak, istrinya banyak. Pokoknya simbol hari itu simbol kebahagiaan orang yang berumah tangga. Masanya syaitan, lalu disentuh oleh syaitan. Inilah tadi dihancurkan hartanya, dimatikan anak-anaknya, istrinya juga karena diuji sakit terus-menerus, istrinya minta cerai. Dalam bahasa Arab disebut khulu', ya, melepaskan diri dari pernikahan. Kecuali satu yang masih bertahan, hanya satu. Itu bertahun-tahun, bahkan belasan tahun. Jadi kalau kita diuji sakit, kadang-kadang agak lama, sabar. Nabi Ayub lebih berat ujiannya. Lebih berat ujiannya. Nah, sampai pada akhirnya tadi urkut diri, jejakkan, hentakkan kakimu. Dengan hentakan kaki itu, hadamu tasalun, ini adalah bisa untuk mandi, air itu bisa untuk mandi, baridun yang dingin, wasyarab, dan untuk minum. Jadi hentakan kaki Nabi Ayub memancarkan mata air yang dingin, kemudian dipakai untuk mandi dan dipakai untuk minum, dan itu menyembuhkan sakit. Jadi kalau Allah mau menyembuhkan, mudah. Wasilahnya juga mudah. Lepas saat itu bilang pernah lorok, diobat nih larang, tak juta-juta orang mari neneng mantri kesehatan. Bayarnya bilang 18.000. Terus bilang juta tak orang mari. Lalu dengan 18.000 malah sembuh lah. Itu inilah Allah mau menyembuhkan. Nah, para hamba Allah yang Allah muliakan, satu istrinya ini masih setia, tetapi dia tetap terfitnah karena menjual tali rambutnya. Dan kemudian Nabi Ayub bersumpah, saya akan hukum istri saya yang tinggal satu gitu, ya. Saya akan, kalau saya sembuh nanti dia akan saya pukul 100 kali, akan saya cambuk atau rotan 100 kali. Akhirnya oleh Allah diarahkan, ya kalau sudah sumpah harus dilaksanakan. Tapi prakteknya suruh mencari 100 kembang rumput. Rumput apa kedunduman itu ya, kalau di sini ya, kedunduman 100 biji dihitung tenan, taleni, terus di sabet nih istrinya. Piyuk, sudah ujarku wis tak lakoni. Nah, itu. Kemudian dikeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan, juga terjadi di bulan Muharram. Saya lanjutkan dulu.
Dibelahnya lautan untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel dari pengejaran Fir'aun, Laut Merah, juga terjadi di bulan Muharram. Diampuni dosa Nabi Daud alaihissalam, juga terjadi di bulan Muharram. Diberikan kuasa untuk Nabi Sulaiman alaihissalam berupa kerajaan yang besar, juga terjadi di bulan Muharram. Saya ringkas, Daud ini ada kisahnya. Daud itu istrinya 99. Jadi kalau kita lihat sekarang umat Islam dibatasi hanya 4 saja, itu memang sudah pembatasan dari kebiasaan dahulu. Orang itu bisa punya istri 99. Daud dilawan. Siapa itu musuhnya itu? Jalut aja apa? Bandil mati, bolong kepalanya. Lalu dia yang mengalahkan musuh, yang membunuh pemimpin musuh, komandan musuh kan Daud. Lalu beliau diangkat menjadi raja di Palestina. Nah, itu orang-orang dia melakukan dosa. Istrinya 99, kemudian dia jatuh cinta kepada istri temannya yang bernama Hanan. Hanan itu temannya, dia punya istri cantik. Daud jatuh cinta kepada istrinya Hanan. Lalu Daud menyampaikan permintaan. Gini aja, saya kan pengen punya istri 100. Saya baru punya 99. Nah, istrimu tak guning genepi bojoku ben 100. Daud itu. Ya, dia kan tidak maksum, bisa saja berbuat dosa, salah. Akhirnya Allah menasihatinya, diutus malaikat Jibril dan 1 malaikat lainnya. Membo apa? Membo manusia. Datang malaikat, 2 orang malaikat. Dia melaporkan, nanti dibaca dalam kitab, dalam Quran. Kami ini sedang bertikai, sedang berselisih pendapat. Kamu raja yang adil, tolong adili kami. Beri kami keputusan hukum, ketetapan hukum. Ya, silakan. Saya ini punya 99 kambing. Teman saya ini punya 1 ekor kambing. Nah, kan persis toh. Nah, Daud apa? Punya 99 istri, sahabatnya Hanan punya 1 istri. Lalu si Jibril ini memang pinter. Lalu orang pinter itu malaikat Jibril. Lega metode itu. Lega metode itu. Ngandani itu. Nah, nyusun kata-kata barang itu. Terus saya mau minta kambing dia yang 1 untuk genepi kambing saya biar 100. Kan kalau 99 tanggung, harus disempurnakan jadi 100. Angka 100 itu disenangi dulu. Beri kami putusan. Wah, Daud langsung dengan semangatnya, padahal dia yang sedang dibidik istilahnya. Dengan semangatnya dia bicara. Nah, kamu yang punya 99 ekor kambing telah berbuat kezaliman dengan mengambil kambing 1. Dia nggak kasihan, dia cuma punya 1 ekor kambing. Malah mau kamu ambil untuk genepi kambing jadi 100. Bukannya kambingmu yang 100 kamu bagi dengan dia, biar kambing dia bertambah. Jadi keadilannya bagaimana ini? Ketetapan hukum bagaimana? Zalim kamu. Itu. Rasadar waktu dia mengucap begitu itu. Rasadar. Nah, putusannya tetap adil. Zalim kamu mau ngambil 1 ekor kambing milik dia. Itu satu-satunya kambing yang dia punya. Lalu Jibril berkata, bagaimana dengan kamu? Terus dia kelingan, bojone 99 pengen njaluk bojone kancane. Langsung beliau pergi menyendiri, menangis dan bertaubat. Konon dalam cerita Israiliyat, kalau namanya Daud sama Sulaiman itu bertaubat, dia pergi ke tempat yang sepi di sebuah gurun, menyendiri di situ dan menangis. Walau alam riwayat sahabat dalam Israiliyat itu kamu boleh percaya boleh tidak. Sampai rumput pun tumbuh. Nah, jadi tetesan air matanya itu menyebabkan suket tukul. Nah, itu
Tapi percaya atau tidak ya terserah. Kalau yang ini Israiliyat. Israiliyat itu silahkan percaya, silahkan tidak. Terserah Anda cerita Israiliyat. Nah, ini pelan-pelan yang Allah muliakan, itu kejadian di bulan Muharram. Lalu secara ringkas saya akan sampaikan. Sofar itu dari kata sifr. Anda kalau di Timur Tengah kan ditanya nomor, rokun jawal, langsung nyebut apa? Sifr khamsah, isnain, salasa, isnain. Tapi ini nomor kono titik ya mas, 7 angka ya. 7 angka nomor Timur Tengah itu jawal apa. Itu 7 angka. Indonesia dua nih, rolas sedikit ya. Nah, di sana 7 angka. Nah, artinya sifr. Mengapa sofar itu berasal dari kata sifr? Sifr itu artinya kosong, sunyi, sepi. Mengapa disebut sunyi sepi? Karena rumah-rumah penduduk Arab hari itu sepi dari laki-laki. Sifr minar rijal. Kemana laki-lakinya? Zahabu kharaju lil hurub. Mereka pergi untuk berperang. Perang itu bahasa Arabnya ada 3. Qital, hurub dari kata harb, kemudian ma'rokah yang jamaknya ma'arik. Nanti kalau belajar bahasa Arab jangan satu tok. Perang bahasa Arabnya apa? Harb. Kalau ma'rokah? Tidak tahu saya. Nah, kalau apa qital? Tidak tahu saya. Nah, jadi bahasa Arabnya banyak. Berikutnya Rabiul Awal. Rabi itu artinya semi. Awal itu artinya pertama. Musim semi pertama. Kalau kita pernah tinggal di Timur Tengah, saya pernah tinggal di Timur Tengah, namanya Rabiul Awal, Rabiul Akhir itu indah. Saya pernah memoto bunga, taman bunga di Universitas Islam Gaza, lalu saya kirim ke istri saya. Begitu tulisi foto bunga itu saya kirim, terus saya tulisi begitu indahnya bunga-bunga ini. Istri saya jawabnya apa? Jojo gue menikah neh gue. Mesti tujuannya diartikan ini bunga itu mesti diartikan apa? Hello Kitty ya, Hello Kitty. Nah, kemudian apa? Jumadil Akhir itu musim Rabiul Akhir itu musim semi kedua. Itu bunga-bunga seluruhnya telah mekar. Jumadil Ula dari kata jamid yang artinya beku dingin di dunia Arab sana. Mulai Jumadil Ula itu sudah permulaan musim dingin. Kemudian Jumadil Akhir itu musim dingin kedua. Dingin. Berikutnya ada Rajab. Rajab dari kata rohnya rahmatullah dalam satu penjelasan, maknanya tarjib atau bulan yang agung. Kemudian Sya'ban. Sya'ban itu adalah jalan di atas gunung, menunjukkan orang yang memasuki Ramadan dia harus berlatih beribadah seperti berjalan di jalanan di atas gunung, berhati-hati tapi terus ditempuh untuk mengantarkan ibadah yang lebih baik di bulan Ramadan. Kemudian Ramadan maknanya dari kata romat yang artinya panas menyengat atau membakar dosa-dosa. Di Timur Tengah Ramadan mesti musim panas. Kemudian Syawal artinya adalah salat al-ibil, unta yang mengangkat ekornya, yang maknanya adalah naik atau meningkat. Dalam makna lain adalah ekor tupai. Jadi Idul Fitri itu atau Syawal itu adalah maknanya ekor tupai. Ekor tupai gunanya untuk apa? Membantu lompatan. Maka orang yang masuk bulan Syawal dia harus melompat, tidak hanya lagi berjalan cepat atau berlari, dia harus melompat dalam kebaikan, akselerasi. Kemudian Dzulqa'dah ini gencatan senjata. Pemilik gencatan senjata maksudnya orang-orang tidak berperang, haram. Penduduk Arab saat itu menggantungkan senjatanya, menyimpan senjatanya karena itu musim gencatan senjata, tidak boleh perang. Dan terakhir Dzulhijjah adalah pemilik haji atau hajj. Di situ tidak dilarang perang juga untuk menghormati para jamaah haji. Tidak boleh perang karena untuk menghormati jamaah haji. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.